Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan YouTube semua, kali ini saya mau coba unboxing ya untuk paket Car MP3 player yang modelnya semacam ini. Ukuran layarnya 4,1 inch. Ini untuk single DIN ya, jadi bisa menggantikan untuk tip bawaan mobil yang masih single DIN. Sudah ada tampilan layarnya meskipun cuma 4,1 inch ya. Dia di sini dari tampilan luarnya ya, dari kotaknya ini mendukung slot untuk kartu micro SD. Ada remote-nya, ada FM radio. Biasanya ini yang paling sering saya pakai ya kawan ya. Jadi radio. Kalau tip bawaan standar mobil, ini mereknya Sony. Radionya bagus sekali ya. Jadi penerimaan radionya sangat bagus. Kalau yang aftermarket harga murah seperti ini ya, atau aftermur, ini biasanya sulit untuk mencari sinyal radio biasanya ya. Terus dia di sini mendukung MP5. Jadi bisa untuk player video ya. Ini stereo, bisa menyetel MP3 juga ya kawan ya. Terus dari dus atasnya bisa MP3, ada soket untuk audio in atau aux ya, FM, video, ada media, ada flash disk ya, bisa pakai flash disk. Terus kartu memori, terus kamera mundur bisa ya kawan ya. Terus sumber listriknya menggunakan DC 12 volt. DC 12. Ini ya kawan-kawan, kalau mau beli coba cari di online shop yang namanya Car MP5 Player 4022D. Kita lihat di sini. Ini ya untuk ukuran layarnya 4,1 inch digital, masih berupa TFT ya. Jadi gambarnya pun tidak begitu cerah ya. Nggak apa-apa, sudah cukup ya, karena hanya untuk mendengarkan musik saja atau audio saja. With card slot ya, dengan slot untuk kartu memori. Mendukung format 1080p video format ya. Terus mendukung audio playback format seperti MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG, AP. Nah, biasanya paling sering itu ya MP3 ini ya kawan ya, untuk musik. Terus support dengan untuk menyalakan video atau memutar video playback ya. Untuk memutar video dengan format RM jarang sekali ini ya. RMVB jarang, DVD jarang ya, di VCD dengan format DAT juga jarang, MP1 jarang ya, MP2 jarang, di DivX jarang juga, XID juga jarang. Yang paling sering ya ini MP4, terus H264 itu juga sering ya. Tapi yang paling sering ya MP4 ini sama FLV. 3GB sudah nggak zaman ya, ini zaman HP Nokia jadul itu. SWF itu format flash biasanya ya, jarang juga. AVI biasanya film-film yang dikopi dari DVD itu ya, ada yang AVI juga. MJPEG yang paling sering ya MP4 sama FLV itu ya. Terus untuk MOSFET penguat suaranya dia ada 4 dengan masing-masing maksimal 45 watt ya. Terus FM range ini untuk radionya 87,5 MHz sampai 108 MHz Eropa ya. Jadi ini standar rentang frekuensi untuk daerah Eropa. Terus ada remote controlnya,
terus power off with auto memory store function. Jadi ketika dimatikan dia masih menyimpan program sebelum dimatikan ya kawan ya, seperti jam dan sebagainya ya, mungkin ya di bawah radio. Dan jadi misalkan kita nyetel musiknya misalnya lagunya Peter Pan atau apa, dimatikan dinyalakan lagi masih bisa memutar Peter Pan gitu mungkin ya. Ada jam mute ya, untuk membuat panggilan atau menerima panggilan. Ada pengaturan untuk bass, treble, terus L dan R, left dan right untuk speakernya ya, channel stabilizer, aux in function, rear view kamera function ya, ini untuk kamera mundur ya kawan ya, RW ini ya, rear RW ya, rear view kamera function ya. Untuk soketnya coba tolong diperhatikan ya kawan, di sini ada 4 keluaran dari untuk speaker. Rear left speaker, jadi speaker kiri belakang, speaker depan kiri atau speaker kiri depan, speaker kanan depan, speaker kanan belakang gitu ya. Jadi ini kalau dari gambarnya soketnya ada 2 macam ya kawan. Yang satu itu untuk keluaran audio, sedangkan yang satu sebagai power ya. Di sini ada 12 volt. Aksesori atau switch itu berwarna merah, sedangkan power antena berwarna biru. Power antena ya kawan ya, berwarna biru. Terus 12 volt constant power supply berwarna kuning. Jadi yang terhubung dengan B+ atau baterai 12 volt itu ada 2, yang warna kuning sama warna merah. Warna kuning itu standby, dia terhubung terus dengan baterai. Ini untuk sebagai ya kawan ya, sebagai penyimpan programnya. Kalau di laptop itu namanya baterai CMOS-nya ya. Jadi sumber daya untuk menyimpan program seperti jam dan lain sebagainya ya kawan ya. Kalau ini diputus sekalian pun juga tidak masalah ya, karena konsumsi dayanya kecil sebenarnya. Cuma yang red ini harus dihubungkan dengan switch ya kawan, kalau enggak dia akan terus menyedot listrik. Biasanya arus bocor di kendaraan itu karena bagian media playernya itu sudah diganti dengan aftermarket. Jadi dia terhubung terus, merah dengan kuning ini terhubung terus dengan baterai B+, sehingga kok keadaan kontak mati dia masih menyerap daya gitu ya kawan ya. Terus ada sensor parkir ya, warnanya pink, nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Itu ya untuk dusnya. Mohon maaf kalau reviewnya lama, ini bolak-balik sama ya kawan ya. Kita langsung saja untuk unboxing ya kawan ya. Kita bandingkan dulu mungkin ya dengan yang lama. Yang lama ini sebenarnya masih sedikit normal ya kawan, tapi kadang bisa dihidupkan, kadang tidak bisa dihidupkan gitu ya. Ini yang model lama itu bagus sekali, build quality-nya bagus ya. Ini berat, padat ya dia ya, berat. Terus dia antara panel dengan anunya itu terpisah ya kawan ya. Ini terpisah. Produknya Sony ya. Ini untuk kaset ya kawan. Sekarang sudah tidak zaman kaset, tidak ada yang jual juga. Tapi yang masih saya pakai sampai sekarang itu ya radionya ya kawan ya. Kita tinggal menambahkan aja pemancar radio yang bisa Bluetooth itu ya, yang kecil, kita ditancapkan di lighter rokok itu ya kawan ya, di mobil. Biasanya seperti itu ya, masih fungsi ya. Cuma ya karena keadaannya kadang tidak bisa dihidupkan itu ya, sekalian ganti aja, tidak apa-apa. Atau mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau beli, silahkan chat di kolom komentar ya kawan ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, dan belinya nanti tetap lewat Shopee atau apa ya.
Tokopedia. Ini untuk soket yang bawaannya. Soket bawaannya juga sama ya, jadi standar ya mungkin ya. Warna kabel itu standar mungkin ya. Hitam itu untuk ground, merah itu untuk switch 12 volt, kuning itu untuk standby 12 volt. Jadi dia terhubung terus dengan B+. Kalau yang merah itu melewati saklar ya kawan ya, saklar luar. Jadi kalau tip-tip semacam ini yang aftermarket itu disarankan menggunakan saklar luar ya. Jadi yang merahnya nanti jalur merahnya dipotong, ditambahi dengan saklar luar. Ini ya kawan ya, aksesori atau switch red ya. Karena kalau tidak begitu dia akan terus menyedot daya meskipun kondisi kontak sudah off ya. Nanti baterainya kalau misalnya mobilnya 2 minggu udah dipakai, baterainya bisa ngedrop ya kawan ya, atau mungkin harus dilepas soket baterainya. Terus di sini untuk warna kabelnya yang bawaannya mobil yang soket dari sini itu sama ya kawan ya. Jadi standarnya ini sama, ada abu-abu dan abu-abu garis hitam. Di sini pun juga ada di sini ya. Jadi grey itu abu-abu dan grey black abu-abu garis hitam begitu ya. Yang garis hitam itu berarti sebagai out negatif speaker ya, yang enggak ada hitamnya berarti positif gitu ya kawan. Sebenarnya pemasangan terbalik pun juga keadaan normal juga enggak begitu ngaruh ya kawan, tapi kalau keadaan ekstrim nanti gerakan speakernya bisa mentok, terus bisa jebol ya, atau bisa terbakar untuk spool speakernya. Tapi saya jarang menemui itu ya. Dulu saya waktu masih belum paham apa-apa itu bolak-balik pun keadaan juga masih bisa nyala normal begitu ya. Cuma keadaan terdapat tegangan dia harusnya mondol, tapi karena terbalik dia malah ketarik ke belakang. Kalau misalnya speakernya masih ada spasinya sih aman-aman saja ya. Tapi kalau tidak ada nanti bisa terbakar untuk gulungannya, karena dia sudah mendapat arus harusnya bergerak tapi gerakannya tertahan begitu ya kawan. Nah, ini nanti kita pilihannya dua, kita bisa lepas untuk pin-pinnya ini, pin terminalnya kita lepas, kita ganti yang baru, atau kita hanya lepas untuk bekas solasiannya ini saja, terus kita solder semuanya ulang. Begitu juga bisa ya kawan ya. Jadi menyesuaikan keadaan. Yes. Ini sudah 13 menit, saya belum juga unboxing ya, maaf ya kawan ya. Sekarang kita unboxing ya kawan, karena unboxing itu adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, karena barang baru itu kenikmatan yang hakiki ya kawan ya. Oke, ini sudah saya buka. Nggak ada sensasi unboxingnya ya, nggak ada ya. Ini ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada remote-nya. Remote-nya pun ada dua kawan ternyata ya. Ini remote yang biasanya seperti yang jadul-jadul itu ya kawan ya. Saya enggak tahu nih dalamnya sudah ada baterainya apa enggak. Biasanya kalau dikasih baterai tapi baterai kualitas jelek itu malah bisa merusak ya kawan, karena dia bocor untuk baterainya. Ini enggak ada baterainya ya kawan ya. Jarang ya untuk perangkat di kendaraan itu saya pakai remote yang ini, kelamaan ya. Lagian saya juga yang nyetir, jadi nggak usah pakai remote itu, langsung aja ditekan di depan ya. Jadi jarang yang pakai ini, kecuali yang penumpang belakang. Biasanya penumpang belakang sih manut-manut aja ya, karena mobilnya sendiri ya. Kalau mobilnya bos mungkin ya bosnya nanti yang nyetel sendiri ya. Terus kita juga dapat remote yang ditaruh di handle kemudi atau setirnya. Ini melengkung begini ya. Jadi ini kalau dari penampakannya ini tulisannya di sini, ini untuk tangan kanan begini ya kawan. Ini untuk mengganti mode, untuk mute. Kalau misalnya ada apa-apa kita butuh langsung menghentikan musik ini. Terus ini untuk parkir ya kawan sepertinya ya. Ini untuk menambah sama memperkecil volume. Ini untuk mengganti musik atau membuat panggilan atau menutup telepon ya. Nah, di dalam sini apakah sudah ada baterainya juga? Di sini juga tidak ada baterainya ya kawan, karena sekali lagi
Kalaupun dikasih baterai tapi kualitas baterainya jelek, nanti baterainya malah bocor dan menyebabkan terminal ininya itu menjadi berkarat ya, karena kena cairan asam dari baterainya ya. Tuh. Udahlah, bagus lah ya ada ininya ya. Karena kita tidak perlu repot-repot melihat ke audionya, melihat ke apanya ini namanya unitnya untuk mengganti-ganti mode, tinggal langsung pencet di kemudi sehingga mata kita itu tidak teralihkan dari jalan. Terus di sini ada manual petunjuknya ya kawan ya. Nah, sepertinya ini bermanfaat sekali ya untuk petunjuknya ini. Dia menjelaskan tentang frekuensi, sensitivitas dan sebagainya. Ya, biasanya ini hanya sebagai formalitas ya, sebagai syarat untuk produk itu bisa dijual biasanya. Tapi kelihatannya ini lumayan informatif juga kalau kita cermati lebih dalam. Tapi tidak usah lah ya kawan ya. Sudah ada juga di petunjuk kardusnya ya. Untuk soketnya di sini ada dua macam ya kawan ya. Seperti yang tadi kita baca ya. Ya, ini ya kawan ya. Jadi seperti yang tadi kita baca, ini ada hijau, ada garis hitamnya, berarti ini untuk negatifnya. Putih, ada yang putih garis hitamnya, ini negatifnya. Yang ada hitam-hitamnya ini negatifnya ya kawan ya. Jadi ada 4 speaker nanti ya, 1 2 3 4. Kalau kita baca dari kardusnya tadi, hijau untuk speaker kiri belakang, sedangkan putih untuk speaker kiri depan. Jadi ini untuk speaker kiri ya kawan ya. Ini kita piak ya, ini untuk belakang, ini untuk depan. Sedangkan abu-abu itu untuk kanan depan, ini kanan depan. Terus ungu atau violet itu untuk kanan belakang. Jadi mudahnya begini ya kawan, ini dipiak 2, ini kiri belakang, kiri depan, kanan depan, kanan belakang. Begitu ya kawan ya. Tuh, terus ini yang merah ya, tadi terhubung baterai positif tapi melewati switch atau melewati saklar. Hitam ground atau negatif baterai. Kuning standby baterai 12 volt ya. Ini terhubung terus untuk warna kuning. Terus ini untuk power antena ya. Sedangkan ini untuk kamera mundur ya kawan ya. Ini mungkin sudah cukup jelas ya kawan ya. Kurang lebih untuk warnanya sama ya kawan ya. Warnanya sama, cuma dari ketebalan kabelnya mungkin yang sedikit berbeda, tapi dari segi warna sama. Jadi ini bisa langsung plug and play ya kira-kira. Mungkin sudah standar ya untuk warna-warna ini. Jadi sebagai instalator itu tidak bingung. Oh ya, sekarang kita lihat head unitnya ya. Ini baru unboxing ya kawan, belum tester. Testernya nanti kalau sudah terpasang ya, videonya kita lanjutkan kalau sudah terpasang. Ini di sini pun juga sudah ada untuk keterangan kabelnya bagaimana. Sementara di panel yang lama itu tidak ada keterangan untuk kabelnya ya kawan ya. Dia di sini hanya menjelaskan rentang frekuensi AM dan FM-nya. Ini bisa 2 mode ya kawan ya, 87 sampai 108 atau 87,5 sampai 107,9 MHz. Jadi ada 2 macam mode di sini ya. Untuk mensadap saluran polisi lalu lintas ya. Nah ya. Kalau ini tidak ada mode-modenya. Terus dia juga jauh lebih ringan daripada yang bawaan mobil ya. Ini ringan sekali ya.
karena memang tidak ada untuk pemutar kasetnya. Biasanya pemutar kaset itu yang berat. Ya, ini ringan ya. Terus di sini juga panelnya berbentuk LCD. Terus bagian plat besinya itu juga lebih tipis daripada yang bawaannya. Bawaannya tebal ya, ditekan begini keras. Kalau ini ditekan sedikit sudah mentiut ya kawan ya. Kita maklumilah ya, harga cuma sekitar 280 ribuan. Ini seperti ini, sederhana sekali ya untuk panelnya, jadi memudahkan kita dalam ya. Nah, saya juga belum tahu apakah ini sudah mendukung touchscreen apa belum ya kawan ya. Tapi biasanya kawan yang mengkhawatirkan dari LCD itu, apalagi keadaan mobil panas terparkir di terik matahari, biasanya LCD itu kena sunburn ya. Jadi panelnya itu hilang angka-angkanya karena terkena panas. Kita harus bongkar, kita harus ganti untuk polarisernya. Jadi kalau pasang LCD itu agak rentan ya, apalagi ini LCD yang modelnya tadi apa? Modelnya sudah agak canggih ya, agak berwarna ya kawan. Beda dengan LCD yang model apa? Model seperti HP Nokia jadul itu namanya model apa ya kawan ya? Itu biasanya cenderung lebih kuat daripada yang model baru ya. Tidak tahu lah ya, kita coba dulu. Nanti jangka 1 atau 2 bulan mungkin saya review lagi ya kawan ya. Ini soketnya ada 2 tadi ya kawan ya. Ada untuk audio sama ada untuk power. Terus ada juga untuk outnya ya kawan ya. Nah di sini tidak ada keterangan. Ini biasanya yang kuning itu untuk video in video outnya, tidak ada keterangan ya kawan ya di sini. Ini cuma ada apa, merah sama putih, ini berarti untuk audio. Ini kan berarti tidak stereo ya kalau cuma 2 begini ya kawan ya. Atau mungkin ini stereo kanan stereo kiri, juga kurang tahu lah ya. Bisa juga sih ya. Tapi kalau di bawaan yang ini ada 2 pasang ya kawan, L sama R, beda-beda. Kalau ini ya cukup seperti ini saja. DVR antena. Ini ya. Bagian MOSFET-nya biasanya yang dibaut di sini ya kawan ya. Di ini sama ini. Jadi kelihatan MOSFET-nya itu biasanya ini sama ini ya, kecil ya. Berarti MOSFET-nya hanya 1 aja mungkin, tapi dia ada 4 channel di situ ya. Makanya ada 4 kali 45. Sementara yang ini pun juga sama ya. Ini ada keterangannya untuk yang lama, ini 4 kali 6 max ya. 6 inch ya mungkin ya itu ya. Di sini ini pun juga 1 ya untuk IC penguat audionya. Tapi ini berat ya kawan ya. Ya mungkin itu saja untuk reviewnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Mungkin sekaligus di video yang sama saya juga mau mereview untuk bagian IC. Enggak lah ya, nanti aja di video terpisah ya, kelamaan. Terima kasih sekali sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.